melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Ayat-ayat kita sekarang adalah akhir pasal 3 ayat 31 sampai 36. Untuk mempertimbangkan memahami ayat 31 sampai 36, saya mau menarik perhatian kita pada percakapan Tuhan Yesus tadi dengan Nikodemus. Jadi saya mau kita memperhatikan dua bagian. Bagian yang satu, percakapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di akhir pasal ini, ayat 31 sampai 36, tanggapan Rasul Yohanes mengenai Yohanes Pembaptis. Ada hubungan antara dua bagian itu. Walaupun terpisah dalam pasal 3. Tidak dapat dipastikan, tapi rupanya pasal 3 ayat 31 sampai 36 merupakan tanggapan Rasul Yohanes pada kesaksian dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Banyak ungkapan dari bagian ini, ayat 31 sampai 36, juga dipakai waktu Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus. Sekali lagi, rupanya Rasul Yohanes memberi tanggapan pada pelayanan Yohanes Pembaptis, tetapi memakai kosakata dan ungkapan yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam percakapan dengan Nikodemus. Sehingga pelayanan dan perkataan Yohanes ditutup, dan juga percakapan dengan Nikodemus dikaitkan dengan tanggapan Rasul Yohanes pada Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya jadi juga ada puncak dari penjelasan ini, tanggapan ini, bahwa hidup kekal hanya dapat diperoleh melalui iman pada Yesus Kristus. Sama seperti pasal 3 ayat 16 merupakan puncak, demikian juga pasal 3 ayat 36 merupakan puncak. Jadi, mari kita melihat ayat-ayat ini. Pasal 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Di sini, Yohanes Pembaptis yang adalah dari bumi dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah di atas semuanya. Di dalam pasal 3 ayat 12, Tuhan Yesus menegur Nikodemus dengan kata, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi di sini di ayat 31 mulai kita melihat penjelasan mengenai hal-hal surgawi. Misalnya, bagaimana orang dapat lahir kembali dan menerima hidup yang kekal. Rupanya sekarang untuk menutup pembahasan mengenai Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes kembali ke tema yang sama. Sampai pada akhirnya, di akhir pasal, ayat 36, dia berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Suatu pernyataan yang mirip sekali pada pasal 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ada kesamaan antara dua bagian ini. Rasul Yohanes menjelaskan mengapa Tuhan Yesus harus menjadi semakin besar dan Yohanes Pembaptis harus juga semakin kecil. Sama seperti Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus mengenai apa yang dari bumi, demikian juga Yohanes Pembaptis dan beritanya adalah dari bumi. Keterbatasannya jelas. Yohanes Pembaptis, dia dari bumi. Dia bicara dari bumi. Dia hanya dapat membaptiskan orang dengan air biasa. Dia adalah, menurut Matius pasal 11 ayat 11, dia adalah di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Yohanes Pembaptis tidak dapat
menyediakan hidup yang kekal. Yohanes Pembaptis tidak dapat menyelamatkan orang. Tuhan Yesus yang datang dari atas, yang datang dari surga, dia tidak seperti itu. Dia harus semakin besar karena dia di atas segala sesuatu. Pasal 3 ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Tuhan Yesus bersaksi mengenai apa yang dia lihat dan dengar, sehingga kesaksiannya tidak ditawarkan untuk dibahas orang. Tidak ada tawar-menawar di sini. Bukankah ia datang dari surga? Dan walaupun demikian, kesaksiannya ditolak. Ya, kita membaca ayat-ayat yang berikut. Kita paham bahwa pernyataan tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu, ini tidak berarti bahwa tidak ada orang yang percaya, tetapi sesuai dengan suatu tema yang sangat penting di Injil Yohanes, secara menyeluruh Tuhan Yesus ditolak. Dia ditolak oleh bangsa dan pimpinan bangsa. Dia tidak diterima seperti dia seharusnya diterima. Dan kita sudah melihat ini di pasal 1 ayat 11, suatu benih yang berkembang di sini, bertumbuh di sini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Pasal 3 ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah ada benar. Terjemahan di sini, ia mengaku sebenarnya secara harfiah itu, dia menyegelkan atau memasang metre. Kata Yunani yang dipakai di dalam ayat 33 ini adalah hampir mustahil diucapkan, sragizo. Kata kerja sragizo artinya memasang segel atau memasang metre. Dan ini suatu kiasan, dia mengaku bahwa Allah adalah benar. Terjemahan ini tidak memakai kata memasang segel, tetapi itu harfiahnya. Jika ayat 32 tadi sejajar dengan pasal 1 ayat 11, maka ayat ini sejajar dengan pasal 1 ayat 12. Orang-orang tertentu, mereka akan percaya, mereka akan menerima kesaksiannya, dan mereka jadi lahir baru, dan mereka memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang menerima kesaksian, mereka yang percaya, mereka memasang segel mereka. Mereka mengakui bahwa Allah itu benar. Tema iman yang ditekankan di dalam pasal 3 ayat 16-18 muncul lagi di sini dan ditekankan di puncak bagian ini, yaitu pasal 36. Di sini, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak hanya mengaku bahwa Yesus itu benar, tetapi juga bahwa Allah itu benar. Pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Beberapa catatan di sini. Yang diutus Allah, siapa yang diutus Allah? Dia yang diutus Allah. Sebenarnya, di dalam Injil Yohanes, pernyataan bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa atau Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus, ini diulangi lebih dari 40 kali. Ini suatu ciri khas Injil Yohanes. Tuhan Yesus adalah yang diutus Allah. Kadang kita melihat kata kerja Yunani apostello, utus, mengutus. Kadang kita melihat kata kerja pempo, yaitu mengirim. Apostello ada lebih menekankan otoritas yang menyertai dia yang diutus. Tetapi
Dia kirim, dia diutus, atau Allah Bapa mengutus 40 kali lebih. Dan di sini juga, siapa yang diutus Allah? Ini jelas merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, kata firman ini adalah Yunaninya rema. Kata rema ini, ya orang berkata rema ini, rema itu, tetapi kita harus hati-hati berkata bahwa kata Yunani ini mempunyai arti ini, arti itu. Lebih baik kita mempelajari pemakaian kata rema di dalam perjanjian baru. Dan amatilah, kata rema itu dipakai di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36. Di situ, rema dipakai mengenai kata-kata kosong dibicarakan oleh manusia. Jadi, hati-hati ya, rema dapat merujuk pada kata Tuhan Yesus Kristus. Rema juga dapat merujuk pada kata manusia yang bodoh. Rema tidak punya arti khusus. Seperti rema berarti kata. Jika kita membandingkan pemakaian kata rema dengan pemakaian kata logos di dalam perjanjian baru, sulit dibedakan. Rema dan logos, ya berarti kata. Ya sebenarnya jelas logos mempunyai arti yang lebih luas dari rema. Tetapi rema itu tidak mempunyai arti yang istimewa mengenai rema Allah. Boleh juga kata ini kadang juga dipakai mengenai kata-kata yang bodoh dari manusia. Ditulis di sini, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani, kata Allah hanya muncul 2 kali di dalam ayat ini, tetapi supaya diterjemahkan secara lancar, kita tulis, karena Allah, ya jelas Allah, mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tapi kata Allah tidak ada di situ, dipahami di situ, tetapi tidak tersurat di situ. Tersirat dalam Yunani, tersurat dalam terjemahan kita. Kepada siapa Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus dikaruniakan kepada orang untuk suatu pekerjaan khusus, suatu tugas khusus. Tetapi di sini, kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Pasal 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bukan saja roh dikaruniakan dengan tak terbatas dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus Kristus. Morris, penulis buku tafsiran, mencatat 12 hal yang dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Jika segala sesuatu dikaruniakan kepada Tuhan Yesus, layaklah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Morris lagi berkata bahwa manusia dapat percaya kepada anak karena Allah Bapa mengaruniakan segala sesuatu ke dalam tangannya. Ada kasih yang sempurna antara Allah Bapa dan anak. Maka rencana ilahi untuk membawa keselamatan pada seluruh manusia boleh maju. Dan ayat yang terakhir di dalam pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, beberapa penjelasan di sini juga, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya harfiah, ia bukan beroleh, ia mempunyai, ia memiliki
kata Yunani eko dipakai di sini. Eko ini berarti mempunyai, memiliki. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu cukup kuat perkataan bentuk kalimat itu. Tetapi barang siapa tidak, kata yang dipakai di sini, apa diterjemahkan? Barang siapa tidak taat kepada anak atau barang siapa tidak percaya kepada anak. Ada masalah kosakata di sini. Kata apethon dipakai di sini dari kata dasar apetheo. Ada masalah terjemahan. Apa sebaiknya diterjemahkan? Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, atau sebaiknya diterjemahkan, tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, ini tidak harus menjadi terlalu rumit. Jika kata ini, apetheo, berarti tidak taat, maka tidak taat pada perintah apa? Tidak taat pada perintah yang menonjol di dalam bagian ini, di dalam pasal ini, perintah untuk percaya. Anak Allah mau supaya kita percaya. Jika kita tidak taat pada perintah itu, ya apa yang terjadi? Kita tidak akan melihat hidup. Ya, jika apetheo di sini berarti tidak taat pada perintah, percayalah. Jika kata apetheo di sini berarti tidak percaya, ya mudah sekali. Jika kita tidak percaya kepada anak, kita tidak akan melihat hidup. Ya, jadi sebenarnya artinya menjadi satu. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya atau tidak taat pada perintah, percayalah, tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dan ini sangat sesuai dengan berita yang berkali-kali ada di dalam Yohanes pasal 3 ini. Pasal 3 ini, yang mulanya di situ ada percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus mengenai bagaimana orang dapat melihat kerajaan Allah atau masuk kerajaan Allah, mencapai puncaknya di sini. Ayat ini, ayat 36 ini, menegaskan bahwa hanya ada dua alternatif, iman atau tidak percaya, percaya atau tidak percaya, dan masing-masing mempunyai akibat. Jika percaya, akibatnya hidup kekal. Jika tidak percaya, akibatnya murka Allah. Menurut Yohanes, tidak ada posisi 3 di antara itu. Tidak ada kompromi. Agak percaya, agak tidak percaya. Tidak ada. Tidak ada. Ada percaya, ada tidak percaya. Dan kontras antara mereka yang percaya dan mereka yang menolak Tuhan Yesus Kristus, ya muncul di sini, tetapi akan ditekankan, sangat ditekankan di dalam Injil Yohanes, mulai pasal 1 ayat 11 dan 12, tetapi lebih-lebih ditekankan dari pasal 7 sampai dengan pasal 12. Dan sebenarnya ayat 36 ini mengulangi pasal 3 ayat 18 yang berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus sangat jelas di sini, di seluruh pasal 3 ini di Injil Yohanes. Injil ini berkata bahwa siapa saja percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai hidup. Dan mereka yang tidak percaya, mereka mempunyai maut. Mari kita tetap jelas mengenai ini dan tidak ada kompromi. Injil tidak dikompromikan. Kita tidak menambahkan apa-apa pada iman. Iman adalah
syarat yang satu-satunya, iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membawa kita dari maut ke dalam hidup yang kekal. Amin.